sama dengan Pak Agung dan saya ditindaklanjutin. Jadi makanya saya bisa siapkan ini teman-teman bukan sebagai usaha di UMKM, koperasi ini koperasi Yulia. Nah, ini pesan dari Pak Erlangga harus kembangkan. Jadi kebetulan di Kospor ini koperasinya ada, jadi kita kembangkan itu. Nah, kemudian yang lain bisa disinergikan dengan Pak Amin. Saya sekali lagi mengucap terima kasih. Tadi menambahkan apa yang tadi disampaikan oleh kawan-kawan semua Pak Amin, bahwa memang kami Kospor DKI Jakarta memiliki semangat untuk bisa memberikan manfaat seluas-luasnya untuk masyarakat. Nah, dalam hal ini tentu kita berharap ada suatu kolaborasi yang bisa dibangun antara kami sebagai organisasi masyarakatan beserta dengan perdagangan, terutama di masa pandemi COVID saat ini, di mana memang semua lini ekonomi maupun sosial tentu mendapatkan dampak yang luar biasa akibat pandemi ini. Nah, untuk itu kami hadir di sini Pak Wamen untuk mendapatkan arahan dari Pak Wamen apa yang kita bisa kerjakan dalam rangka kita memberikan manfaat kepada masyarakat. Tadi sampaikan oleh Bang Kodir berkaitan dengan UMKM, saya rasa saya juga sepakat. Kebetulan dapil saya Pak Jerry ada di Cakung atau Pulau Gadung. Jadi memang wilayah yang masih perlu perjuangan luar biasa untuk mendapatkan kesejahteraan di sana. Nah, contoh rumah sakit juga masih kurang, kemudian masyarakatnya juga masih relatif di bawah garis kemiskinan dan sebagainya. Saya pikir mudah-mudahan ada arahan dari Pak Wakil Menteri kepada kami apa yang bisa kita kolaborasikan untuk bisa memberikan manfaat untuk masyarakat. Saya pikir itu Pak. Terima kasih. Suro itu sebagai memang salah satu ormas bagian dari Trikarya, memang stressingnya adalah bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat pada waktu Kospor itu didirikan. Dan tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Yudhistira juga, kita nanti tentunya mengharapkan ada arahan daripada Wamen bagaimana kita bisa membangun suatu sinergi yang strategis lah ya, untuk bagaimana visi yang sama ini untuk kemaslahatan masyarakat, khususnya untuk dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam masa-masa yang sulit seperti pandemi sekarang ini ya, bisa terlaksana. Mungkin ada satu yang saya ingin sharing sedikit. Kebetulan saya sendiri ini masih dalam tahap-tahap awal. Teman-teman juga perlu saya sempat beritahu, memang saya backgroundnya ini adalah pengusaha, konsultan juga. Tetapi baru-baru ini kami baru mendirikan suatu bentuk usaha, dan dalam hal ini bekerja sama dengan PNM, Pak, Penanaman Nasional Madani ya. Dan ini memang adalah satu BUMN yang memang diperuntukkan untuk bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat, mengangkat khususnya dari lapisan yang terbawah. Dan di situ mereka ada satu program namanya program Mekar, dan itu adalah pembiayaan buat khususnya ibu-ibu, hanya 2 juta rupiah tanpa agunan, tapi luar biasa karena mereka itu sekali seminggu ibu-ibu itu terus didatangin, itu non-performing loan-nya 0,1%, dan itu luar biasa. Dan sekarang ini jumlah uang yang sudah beredar adalah 67 triliun. Kebetulan saya baru 3 hari yang lalu meeting sama mereka, dan sekarang sudah 9 juta ibu-ibu, targetnya 15 juta. Yang menjadi kendala selama ini adalah bagaimana untuk supaya bisa terus mengangkat dari tingkat Mekar, yaitu yang istilahnya mereka 2 juta, menjadi tingkat ulang, menjadi pengusaha-pengusaha yang lebih mumpuni. Kalau ulang itu sudah 50 sampai 500 juta bahkan perputarannya. Dan salah satu kendalanya adalah bahwa selama itu mereka tidak ada akses kepada prinsipal, dalam hal ini pabrik-pabrik. Oleh karena mereka selalu melalui sudah beberapa jalur distribusi sehingga harganya tidak bisa mendapatkan harga yang terbaik. Jadi yang kami lakukan kemarin, saya bilang kerjasama dengan Mayoran, Pak Wamen. Jadi kami menyatukan
Mayora sebagai prinsipal dalam hal ini dengan produk-produk makanan dan minuman yang begitu cukup banyak, mereka punya portfolio produknya, kita kawinkan langsung. Nah, kita sebagai pengusaha itu bikin satu jalur distribusi digital, jadi kita di samping aja, tetapi ini sangat membantu untuk UMKM itu mendapatkan harga yang terbaik, sehingga tentunya mereka bisa lebih cepat untuk juga maju gitu ya. Dan hal-hal ini yang mungkin nanti kita bisa mencari sinergi bersama dengan ya, Koskoro, dan kita harapkan juga dengan Kementerian Perdagangan. Demikian, terima kasih Pak. Terima kasih. Lihat dulu ya Pak. Jadi kami di Kemendak itu kami punya program, dan itu sudah kami lakukan, dan itu sudah berhasil dan sudah menggait banyak peserta ya di beberapa wilayah di Indonesia. Jadi tidak hanya di Jabodetabek Pak Ketua, tetapi juga di beberapa wilayah. Salah satu yang paling konkret dan yang paling baru ini adalah dengan Google. Nah, jadi kami waktu itu sudah bersama dengan tim saya, Pak Edward dan Pak Ian, khususnya Pak Edward yang banyak in charge untuk soal-soal pelatihan. Beliau itu bertemu dengan pimpinan Google Indonesia ya Pak Edward, datang kemarin kantor saya bilang Google ini multinational corporation besar, tapi harus konkret. Apa nih sumbangsihnya buat kita, gitu. Buat Indonesia maksudnya. Jadi saya bilang, kami kan Kemendak bergerak di bidang perdagangan. Perdagangan itu kan meliputi teman-teman pelaku UMKM. Nah, kami mau ini juga diupgrade, dibantu. Dan alhamdulillah puji Tuhan berhasil ya. Dan itu diikuti oleh banyak peserta, meliputi kalau tidak salah 25 provinsi. Luar biasa ini, animo masyarakatnya besar, dan salah satu yang paling tinggi animonya di kampung saya di Manado, di Sulawesi Utara. Dan itu diikuti tidak hanya dari para pelaku UMKM, tetapi juga komunitas-komunitas bisnis yang skala menengah ke atas. Nah, pelatihannya seperti apa? Nah, karena masih pandemi, jadi waktu itu kami fokuskan, dan pihak Google fokuskan di pelatihan online. Nah, pelatihan online ini dikerjasamakan dengan para pelaku dan menyasar kepada produk-produk apa yang mereka kemas, mereka punya. Nah, jadi contoh di Sulawesi Utara apa produk yang sedang populer. Tidak hanya produk-produk jadi, dan juga produk mentah ya. Karena kita tidak hanya pelatihan pengemasan, tapi juga pelatihan pendampingan untuk nanti kedepannya bisa diekspor. Nah, mungkin ini yang kita bisa langsung masuk. Jadi kita kongres saja Pak Edward. Nanti Koskoro DKI mungkin di Pak Kodir mungkin ya PIC-nya kali ya untuk urusan UMKM ya, mungkin ya nanti izin ketua dan apa sekretaris Pak Laris. Mungkin nanti kita coba jadwalkan yang berikut kapan, di mana ya. Ya saya paham berarti kalau DKI pasti fokus DKI, mungkin nanti juga bisa diselaraskan dengan apalagi ada anggota dewan di sini. Silakan nanti ada beberapa dapil yang mungkin bisa di ya kan cocok lah kita komplit kan, sehingga nanti tepat sasaran. Dan itu kelebihannya kalau dengan Google adalah dia punya data yang komprehensif. Artinya dia tidak hanya cuma punya nama, tapi nomor telepon, email, ya data-data yang memang cukup detail. Sehingga itu ya kita paham lah kalau orang politik kan butuh data itu kan. Nah itu nanti silakan didiskusikan. Tetapi pada intinya saya ingin sampaikan data lengkap, tempat juga bisa diatur di mana, titik-titik lokasinya silahkan nanti teman-teman bahas nanti dengan Pak Edward. Karena memang kita dalam waktu dekat ya dengan Google. Iya Pak, jadi sudah launching Pak. Sudah. Ini terakhir data dari Google itu jumlah pesertanya jadi 1.200 Pak. 200. Dibagi menjadi 80 Pak. Peserta pertama. Ya, tapi kan nanti ada berikut, nanti kita bicara. Nah ini sudah existing Pak. Jadi silahkan nanti saya langsung nanti korporat nanti bisa bicara dengan Edward ya. Nanti langsung panggil aja Google ya. Nanti kita bicara soal pelatihan. Nah itu satu. Nah yang kedua dari Kemendak. Nah, kalau dari Kemendak kita juga punya program balai pelatihan ekspor. Ya, lokasinya di Grogol, kalau abang tahu kan di seberang Golkar di hotel FM kalau nggak salah di situ ya Pak. Abang senyum pernah tidak itu di situ sebenarnya Bang itu ada balai pelatihan ekspor, itu punya Kemendak. Di situ kurang lebih sama, cuma kalau itu kan dari kami. Ya. Kami itu menyediakan
sama, balai pelatihan, pendampingan, pengemasan produk sampai business matching, Bang Rio. Contoh gimana business matching? Jadi Kemendak itu menyasar, dilihat, diidentifikasi di seluruh Indonesia karena kita bicara nasional. Tapi nggak apa-apa, nanti kita persempit jadi DKI. Di mana kecamatan mana punya produk apa, pelakunya siapa, jualannya bagaimana. Nah, itu nanti didata. Contoh misalnya kerajinan tangan, lalu batik atau mungkin sepatu, apapun. Ya. Nah, UMKM kan biasa bergerak sini. Nah itu nanti yang akan diberikan guidance sama teman-teman Balai Pelatihan Ekspor dari Kemendak. Nanti ada secara teknisnya, pendaftarannya, registrasinya, prosedur administrasi itu lengkap. Nanti Pak Eno juga bisa bantu. Dan mungkin nanti Devi juga bisa bantu saat saya. Nah, lalu nanti setelah diberikan pendampingan dan pelatihan, akan ada business matching. Nah, business matchingnya bagaimana? Karena kita orientasinya ekspor sesuai dengan arahan Bapak Presiden, kita mau mengembangkan ekspor nasional. Jadi nanti harus dibawa keluar. Nah, di luarnya bagaimana? Kita punya dua instrumen. Satu atas perdagangan, kedua namanya ITPC, Indonesia Trade Promotion Center. Kalau atas perdagangan itu di ibu kota negara, kalau ITPC di kota-kota besar yang bukan ibu kota. Itu ada di sekitar 33 negara. Kita punya 40 ITPC dan ADA. Nah, ADA dan ITPC ini yang melakukan business matching, mempertemukan tadi para pelaku yang sudah di-train di Balai Pelatihan Ekspor, produknya dibawa, kita keluar, dipertemukan dengan buyer. Jadi ini menurut saya program yang konkret, artinya banyak yang berhasil, ada juga yang tidak berhasil. Nah, cuma saya ingin sampaikan, kendalanya memang begini. Kalau kita bicara ekspor, kita bicara business matching global itu, kita semangat, ya, jualan apa segala. Cuma kadang-kadang supply-nya nggak mendukung, Bang. Ya, sebagai contoh, batik. Ya. Kita waktu itu sudah sempat dorong batik untuk jualan di Amerika. Tapi kuantitasnya sedikit, Pak Ketua Bang Laras. Jadi begitu udah dibeli habis, nunggu lagi, tunggu shipment, nunggu produksi lagi, udah ini nggak momen lah, kira-kira gitu lah. Nah, tapi kan tidak cuma batik, kita bisa cari alternatif produk yang lain. Maksud saya itu tergantung ke teman-teman, teman-teman bahwa gimana caranya, produk apa yang mau memang dibawa keluar secara lebih apa ya, lebih komprehensif gitu. Nah, ini dua ini lewat Kemendak melalui Balai Pelatihan Ekspor dan juga ITPC dan ADA, dan juga nanti kita akan perkenalkan langsung aja ke teman-teman kontak di luar negeri kalau memang ada minat untuk bisa membawa produk ekspor keluar. Nah, cuman kalau yang untuk pelatihan di lokal, saya pikir ya itu tadi yang dengan Google. Nanti tolong dibantu, tolong disampaikan aja apa yang jadi kebutuhan dan syarat-syaratnya. Nanti silakan nanti koordinasi dengan Pak Edward ya, untuk bisa memastikan ini jalan. Nah, kalau bantuan tunai, jujur kami sampaikan itu tidak ada Kemendak. Ya, Kemendak ini kita banyak tuh program-program yang bersifat masyarakat, yaitu pelatihan, pendampingan, business matching. Dan mungkin nanti sekalian saya menjawab, tadi ada yang nanya juga Bang soal pasar. Nah, kalau itu kita bisa bantu. Tapi kalau bantuan tunai, sepengetahuan saya, itu ada Pak ya? Tidak ada. Kalau bantuan tunai itu lebih banyak kepada kementerian sosial atau kementerian UMKM, koperasi. Tapi kalau perdagangan kami hanya banyak bicara sisi komersialisasinya, promosinya, pelatihannya, dan business matching, dan ekspor impor, Mas. Nah, ini juga menarik ditanya. Betul, saya sepakat bahwa harga itu terlalu rendah. Ya, jadi kompetisinya nggak fair. Ya, apalagi kalau dari yang tadi Abang sebut dari negara itu kan, ya kita tahu sendiri kalau kompetisinya berapa. Tetap untung, Bang. Saya ingat kok, ada teman saya dia beli online, dia beli apa tuh, kayak semacam adaptor, harganya cuma 17.000, di ship juga dari sana. Bayangkan, Bang. Saya nggak tahu bagaimana untungnya 17.000, dia shipping dari Tiongkok ke sini dengan waktu 3 hari kalau misalnya, kan gila. Khususnya kalau cara-cara kayak gitu ya. Nah, oleh karena itu, Pak Kementerian Perdagangan, Pak Menteri sudah menyampaikan begitu ya, resmi ya. Kan waktu itu kan arahan Pak Presiden juga jelas, jangan sampai kita menjadi korban dari perdagangan online yang tidak fair, ya kan? Harganya namanya predatory pricing. Nah, itu kan nggak bagus, tidak sehat buat kita. Bahkan pada saat rakyat Kementerian Perdagangan waktu itu dengan Bapak Presiden, Presiden menyampaikan secara jelas tidak boleh menjadi korban dari predatory pricing. Dan Pak Menteri sudah tegas. Nah, itu akan ada regulasinya untuk mengatur secara teknis. Memang belum selesai, tapi sedang dilakukan oleh Pak Menteri dan tim untuk memastikan e-commerce ini sehat untuk semua. Itu untuk memastikan
UMKM itu tumbuh gitu. Jadi kita bukannya tidak mau sama sekali terbuka ya dalam hal untuk produk-produk yang dari luar, bukan itu. Esensinya konsepnya adalah UMKM kita, produk Indonesia itu harus disupport dan itu konkret. Ya, itu benar, itu Bangga Buatan Indonesia itu program yang paling konkret. Bahkan saya juga ingin sampaikan nih kepada Pak Ketua, Bang Laras dan kawan-kawan, ada teman-teman media sini, kita tuh Bangga Buatan Indonesia tuh kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh saya nih Pak Ketua izin, saya pakai batik. Ini batik saya beli, ini yang batik yang ramah lingkungan. Untuk media mungkin tahu, ramah lingkungan yang tidak ulang. Dan ini bagus nih, buatan kita 100% made in Indonesia, warnanya kekuning-kuningan, dan ini nyaman dipakai. Dan ini promosi dari sini juga potensi untuk ekspor. Jam tangan yang saya pakai Pak Ketua, Bang, ini juga 100% dari Indonesia Bapak sekarang, Pak Idris. Ini kayunya ini berasal dari kampung saya di Sulawesi di Pulau Siau. 100% dari Indonesia. Warnanya pun kuning pula, Pak. Cocok gitu ya. Dan media juga tahu. Sepatu yang saya pakai, kaki duduk aja. Malu. Ini sepatu yang saya pakai ini, Pak. Sepatu yang saya pakai ini 100% dari Indonesia. Bentuknya sangat nyaman, bisa dipakai indoor, outdoor, kesempatan formal informal juga nyaman, harganya juga terjangkau, dan bahkan sangat senangnya orang yang jual sepatu ini saya pakai, khususnya item ini, namanya Jerry, sesuai dengan nama saya. Lanjutkan pertemuan sebelumnya di Fairmont Hotel di Senayan. Jadi kami audiensi kemari untuk bisa bekerjasama, terutama untuk pengembangan pengusaha kecil. Itu tujuan kami pertama-tama. Dan mungkin ada direspon dengan Pak Wamen akan ada kerjasama yang signifikan. Dan persaingan dagang ini yang kemarin tadi sudah kita lihat ya, di online itu produk-produknya itu jauh lebih masuk dari luar yang angkanya tidak masuk di akal gitu. Jadi ada hal-hal yang memang belum tahu atau gimana kami sampaikan itu supaya produk-produk itu diantisipasi, jangan sampai nanti UMKM ini tidak bisa jualan ya, karena mereka tuh udah tidak fair gitu loh. Angka sekecil itu bisa dikirim ongkos saja nggak nyampe. Ini ada hal-hal yang memang mereka mau menguasai pasar di sini. Saya teringat ya kayak Jepang ya, dumping gitu ya, lebih mahal di tempat dia daripada di luar gitu. Ini seperti itu, saya lihat seperti itu anunya. Termasuk sekarang kayak mobil apa semua sudah mulai mendominasi pasar-pasar di Indonesia. Ya kalau kami sesuai dengan kami koperasi dan gotong royong ya, terutama itu terutama bagaimana UMKM ini bisa berkembang dan bisa ekspor keluar. Kami sebagai kepanjangan tangannya, juga koperasi ini berdirinya Kosgoro ini dari koperasi. Jadi koperasi ini harus kami kembangkan kembali sesuai dengan apa yang disampaikan, apa dimanakan kepada Kosgoro ini gitu. Pasti karena apa? Bantu-bantu itu memang kami mengharapkan itu karena semua dari pemerintah ke tidak bisa ke kami langsung kan, ke departemen dulu. Baru kami lah sebagai penyangan tangan menyalurkan apa yang bisa kami bantu untuk perdagangan ini loh. Jadi apapun yang bisa kami bantu, kami siap untuk membantunya. Dan kami juga ingin berbuat sesuatu untuk rakyat. Gitu. Ini bapaknya disampaikan oleh ketua juga teman-teman. Memang kita lihat kan dalam rangka ketahanan nasional ada bagaimana pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dan memang Kosgoro itu dulu didirikan memang khususnya adalah bagaimana kita bisa mengangkat lah ya
harkat masyarakat kita, khususnya melalui pemberdayaan. Jadi sinergi atau koordinasi sebagaimana disampaikan oleh tadi anggota dewan kita, khususnya dengan Departemen Perdagangan, yang ingin kita harapkan adalah bagaimana kerjasama ini kita juga bisa memberikan pelatihan, pembinaan kepada UMKM supaya mereka juga bukan hanya kuat di kandang sendiri, tetapi bahkan nanti bisa juga sampai kepada tahap ekspor gitu ya. Karena kita lihat selama ini produk-produk Indonesia sebetulnya cukup bagus, tetapi tidak ada akses kepada pasar luar negeri. Dan mungkin kedua, pembinaan dalam bidang packaging gitu ya. Jadi supaya dengan packaging yang lebih menarik, tentunya ini kan bisa menilaikan value atau harga daripada produk-produk kita yang memang kita tahu sebetulnya kualitasnya baik. Nah, tadi disampaikan oleh Wamen juga adalah bagaimana harus mulai dari diri kita, cinta kepada produk-produk Indonesia dan bangga kepada produk-produk Indonesia gitu ya. Ini yang ingin kita kembangkan dengan sinergi kerjasama antara Poskoro dengan Kementerian Perdagangan dengan tujuan adalah bagaimana kita bisa pemberdayaan ekonomi masyarakat supaya ya khususnya dalam rangka mengangkat juga kemiskinan dan sebagainya. Nah ini kita tentunya mengharapkan sekarang kan dengan globalisasi ini memang kita tidak bisa bendung ya, tetapi tentunya pemerintah dalam hal ini dengan perangkatnya kan mereka bisa memberikan proteksi ya dengan khususnya kepada pengusaha-pengusaha kecil di Indonesia ya, dengan berbagai kebijakan, apakah itu dengan memberikan fasilitas kredit yang lebih murah supaya daya saing kita juga lebih baik, dengan pengenaan tarif mungkin pada saat impor ya, walaupun sekarang dengan secara global ini ya, antara kerjasama dengan negara tentunya ini tergantung kesepakatan antara negara-negara, tetapi bagaimana intinya peranan daripada pemerintah memberikan proteksi khususnya kepada pengusaha-pengusaha kecil sehingga mereka ada kesempatan untuk berkembang menjadi lebih besar dan mempunyai daya saing tidak hanya di dalam negeri tetapi juga dengan pengusaha-pengusaha.